Dia kayaknya masih dendam deh. Dia tuh benci sama kamu, Dias. Baiknya menurut ibu kamu gak usah deh datang ke pestanya Adele. Ibu khawatir nanti terjadi apa-apa antara kamu sama Adele di sana. Enggak apa-apa Bu. Udah Ibu nggak usah khawatir. Lagian dia mau datang memastiin juga sama dia. Kenapa dia marah-marah sama Ibu? Udah, kamu jangan cari masalah lagi sama Adele. Ya nggak bisa gitu dong Bu. Marah-marah sama orang tua. Siapapun ini pasti dia penasaran dengan apa isi di handphonenya Rama. Pasti dia lagi ngecek-ngecek pesannya Rama. Kalau nggak Raja, pasti Arsy. Halo? Ini siapa ya? Kok kamu nelfon pakai handphonenya Rama? Suara Renata. Ini siapa? Raja atau kamu Arsy? Ternyata marketing juga menyimpan nomor Rama. Makanya dia langsung tahu kalau yang menelpon ini Raja atau aku. Halo? Halo Arsy. Pasti kamu lagi shock banget ya sekarang. Kasian banget sih kamu Arsy. Almarhum lelaki yang selama ini kamu kenal baik dan alim, ternyata dia menyimpan dusta dan pengkhianat sejati. Astagfirullahaladzim. Rama, kenapa kamu tega lakuin itu? Kamu mengkhianati aku. Kamu lakukan itu sebelum rencana pernikahan kita. Jahat kamu, Rama. Jahat kamu. Selama ini aku memujamu sebagai laki-laki yang baik, yang santun, yang terhormat. Meski banyak perempuan yang menggoda kamu. Tapi Rani, kenapa Rani yang bisa meluluhkan perasaan kamu? Kenapa Rani? Astagfirullahaladzim. Kenapa saya selama ini hidup dikelilingin kebohongan, ya Allah? Hidup dikelilingin kejahatan. Apa salah saya, ya Allah? Hingga kau berikan cobaan seberat ini. Sayang, Iya, kamu kenapa? Apa yang buat kamu sedih? enggak apa-apa. Nggak apa-apa tapi kok nangis. Apa yang membuat kamu sedih? Aku lagi melo keinget Rama. Apa kamu masih sering memikirkan Rama? Enggak. Tiba-tiba aja aku keinget sama almarhum. Mungkin karena kita udah lama gak ziarah ke makamnya Rama.
Kalau menurut saya, kalau kamu terlalu berat untuk mengingat, perlahan kamu harus mencoba melupakan. Jangan terus-terusan menyimpan luka dan menyimpan duka. Oke. Iya. Mending sekarang kita makan siang. Aku belum lapar, Hani. Mau nunggu lapar atau mau nunggu pingsan lagi? Siapa juga yang mau pingsan? Ya udah, makanya makan. Supaya kamu punya asupan dan nggak drop lagi. Saya sudah siapin makanan. Saya sudah siapin sate, sup kambing untuk menambah tenaga kamu. Iya, tapi bukan kamu yang masak kan? Bukan. Saya sudah nggak mau berbohong lagi sama kamu, Arsy. Meskipun hal sepele. Lagi, ngapain sih pakai ngide bilang mau masak sendiri, semuanya nyiapin sendiri. Ketahuan juga kan akhirnya? Ya karena saat itu saya berpikir, saya harus membahagiakan kamu. Bagaimanapun caranya. Ya, sekarang kita siap-siap. Nggak boleh makan dalam keadaan nangis. Iya. Nanti makanannya ikut sedih. Iya. Dia cari apa? Cari baju yang bagus, Bu. Emang kamu mau kemana? Mau ke ini, ulang tahun teman kampusnya Dias. Emang siapa yang ulang tahun? Adel. Emang kamu udah baikan sama Adel? Udah sih, Bu. Tadi kita sepakat untuk baikan. Kamu yakin? Adel beneran mau baikan sama kamu? Yakin-yakin aja. Soalnya kalau nggak mungkin dong dia ngundang Dias ke ulang tahunnya. Saran ibu, kamu tetap harus hati-hati sama Adel. Karena dia itu pernah marah-marah sama ibu. Kapan, Bu? Ya, waktu beberapa hari kamu nggak pulang karena diculik. Ibu kan pernah mau kerja jadi ART di rumahnya Adel. Loh? Kok mejanya kosong? Bukannya tadi udah dibeliin sop kambing sama sate kambing? Iya, harusnya sih sudah ada, Hani. Tadi saya sudah pesan kok sama Pak Yon, sama Titin juga untuk disiapin segera sate kambing sama sop kambing. Cuma saya nggak tahu kok tiba-tiba masih kosong mejanya. Aduh, Bu. Lagian ngapain juga sih Ibu kerja di rumah Adel? Jadi ART lagi. Ya, ibu kan nggak tahu. Ibu kan lewat yayasan. Jadi ibu taunya pas udah nyampe rumahnya. Terus, ya udah gitu deh. Terus dia marah-marah sama Ibu kenapa? Ya mungkin karena pas ibu nyampe di depan rumahnya, terus perasaan ibu jadi nggak enak. Terus ibu ngurungin niat ibu mau kerja di rumahnya Adel. Terus dia nggak terima, ya dia marah lah sama ibu. Terus Ibu dikasarin nggak sama dia? Enggak sih, untungnya ada ibunya yang baik. Jadi malah ibunya itu yang marahin Adel. Dan Adel disuruh minta maaf sama ibunya ke ibu. Dia mau minta maaf sama Ibu? Iya sih, tapi ya kayaknya sih dia terpaksa pada saat itu. Dan dia sepertinya masih marah sama ibu. Dia kayaknya masih dendam deh. Dia tuh benci sama kamu, Dias. Baiknya menurut ibu kamu gak usah deh datang ke pestanya Adel. Ibu khawatir nanti terjadi apa-apa antara kamu sama Adel di sana.
Enggak apa-apa Bu. Udah Ibu nggak usah khawatir. Lagian dia mau datang memastiin juga sama dia. Kenapa dia marah-marah sama Ibu? Udah, kamu jangan cari masalah lagi sama Adele. Ya nggak bisa gitu dong Bu. Marah-marah sama orang tua.